Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Selamat hari Senin. Mungkin ini akan tertayang jam-jam makan siang ya. Disitulah bisa dilihat mana temen kampus lo, temen kerja lo yang mukanya murung aja. Nah, udah pasti dia fans Arsenal atau fans Madrid kali ya. Ya pasti sih fans Arsenal sih. Cuman ya dengan cara seperti itu dia harus kalah. Sekali lagi sih, gue suka agak bingung kalau ada yang bilang Piala FA itu bukan tidak penting gitu. Piala Ciki lah, piala ya kalau lo bilang Piala FA itu Piala Ciki, kenapa Piala KNFB nggak lo bilang Piala Ciki Belanda sana? Kenapa lo nggak bilang Piala Raja, Piala Ciki? Kenapa nggak lo bilang Super Copa kemarin AC Milan menang itu Piala Ciki gitu? Dalam suatu negara itu kan ada dua jenis kompetisi kan, liga sama turnamen ya. Sama kayak di Indonesia ada Liga 1 sama ada turnamen, biasanya Piala Presiden atau Piala atau PSSI Cup gitulah. Di bagian negara juga gitu, ada turnamen, ada liga, dan secara gengsi sebenarnya sama. Cuman memang karena liga itu dianggap lebih susah dalam ininya, lebih banyak pertandingannya, makanya dia punya prioritas untuk ke level tertinggi, yaitu kualifikasi di Liga Champion Eropa gitu. Jadi karena mungkin FA ini dibilang adalah penting bagi Ruben Amorim, dan gue agak kaget juga waktu melihat formasi bahwa dia ternyata turun dengan kekuatan penuh. Hanya Andre Onana yang digantikan oleh Altabayindir, dan ternyata merupakan keputusan yang tepat karena bisa menjadi pahlawan dan man of the match. Serta posisi Amad Diallo yang dikabarkan ada sedikit nyeri katanya di kakinya, sehingga digantikan oleh Alejandro Garnacho. Jadi dengan formasi 3-4-3, kipernya Altabayindir, back tengahnya kayaknya ini akan menjadi sampai akhir musim ini ya, akan menjadi back tengah inti ya, starter, yaitu Harry Maguire, Matthijs de Ligt, dan Lisandro Martinez, yang menurut gue sih tiga-tiganya bermain bagus ya. Terus 4 di tengahnya yaitu Mazraoui, bek kanan, bek kirinya si Diogo Dalot ya, enak banget gue ngeliatnya. Tengahnya yaitu Ugarte dan Mainu ya. Sekali lagi nih, mungkin berdua ini akan menjadi starter terus ya, akan menjadi tim inti. Dan di depannya ya, karena Amad Diallo nggak main, berarti ada perubahan, yaitu Garnacho, Bruno, sama Højlund. Cuman memang kalau gue lihat Garnacho ini lebih bermain di kanan, justru Bruno yang di kiri. Oke. Walaupun kemarin agak terlambat ya, ternyata karena si gue nggak ngerti deh di Beansport, maksudnya di Beansport 1 sih bisa sih kalau gue langganan Beansport, cuman gue liat video. Jadi nunggu Tottenham selesai dulu baru tayangkan gitu. Begitu gue nonton, itu MU ditekan terus gitu. Dia tekan terus ya. Arsenal dengan kekuatan penuh juga ya. Saliba, Gabriel, Lewis Likely, tengahnya Jorginho, Odegaard, back kirinya Jurgen Timber, Merino, depannya Gabriel Jesus, Havertz, dan Martinelli. Nah, MU ditekan terus, bahkan kadang gue lihat Gabriel Jesus bertukaran dengan posisinya dengan Martinelli. MU sendiri sebenarnya sih bermain awal-awal nggak begitu baik ya, cuman mereka lebih sabar aja gitu loh. Ya, satu itu lebih sabar ya, jadi nggak terlalu terburu-buru. Tapi memang secara transisi, waktu gue di reaksi pandangan mata tadi malam, gue ngeliat reaksi transisi footballnya masih tidak jalan gitu. Ujung-ujungnya kalau misalnya udah ada transisi, udah recovery bola dari tengah,
wingernya udah masuk duluan, tengahnya terlambat masuk, seperti itu. Akhirnya ujungnya mundur lagi ke belakang ya. Jadi 30-40 menit berjalan ya, Arsenal banyak menekan lah, tapi justru MU yang mencoba bermain efektif karena Arsenal belum ada shot on target, satu itu juga karena offside. MU justru udah 2 shot on target. Membangun serangan juga agak sulit keluar karena Bayindir ini apa ya, deliver bolanya yang ngaco, tapi shot stoppingnya bagus, refleksnya bagus, reach-nya, jangkauannya tuh panjang ternyata ya. Dan gue lihat tuh ternyata Bayindir tuh tingginya 198 loh. Nah 198 197 gitu. Ini yang gue lihat, dia shot stoppingnya bagus, stopping footballnya bagus, shot stoppingnya, refleksnya juga oke, deliver bolanya parah. Berapa kali goal kick, bahkan kayaknya gue catat cuma sekali yang nggak out gitu, sisanya semua out lah, ke sana ke kiri mulu out. Nggak bisa kalau nendang ke tengah gitu ya kata Bayindir. Jadi gue agak mengingatkan si Bayindir ini kayak macam-macam David De Gea gitu loh. David De Gea kan gini kan, ya bedanya David De Gea nggak agak gede dikit lah, gedean Bayindir lah. De Gea kan agak ceking, cuman ya itu refleksnya bagus, jangkauannya bagus, shot stoppernya bagus, tapi delivery bolanya bingung. Nah ya mudah-mudahan bisa dilatih sih, karena Bayindir sendiri gue umurnya masih 26 ya, 26-25 gitu loh. Dan dia kan kiper timnas Turki, seharusnya sih Turki sendiri kan juga bermain dari bawah gitu. Nah nggak ada gol di babak pertama, sampai akhirnya di babak kedua pas istirahat gue bilang ya kita ada 10 menit ya, kalau memang ini masih efektif dilanjutkan, tapi kalau sudah tidak efektif harus ada pergantian ya. Jadi kemarin itu 3-4-3, tapi ketika menyerang bahkan bertahan itu lebih ke 3-1-3-1 ya. Jadi si Mainu agak maju ke depan dan sejajar dengan Bruno Fernandes serta Alejandro Garnacho. Babak kedua dimulai, at least tidaknya gue bilang kalau 10 menit ini nggak berjalan, lebih baik ganti Mainu deh ya, ganti Mainu. Entah itu Bruno yang turun ke belakang, Ahmad masuk, atau mungkin Anthony yang masuk, sehingga di depan tuh jadi lebih rame gitu, nggak sendirian aja ya. Gue nggak ngerti memang, nggak hanya gue, fans Arsenal pun di grup WA gitu segala macam bilang bahwa ini wasitnya sih berat sebelah ya. Yang pertama itu ketara itu ya kartu kuning, Lisandro Martinez gampang banget kena kartu kuning. Terus yang kesempatan di babak pertama itu Bruno Fernandes mau nendang ya, Gabriel Jesus sebenarnya kan dia pengen nekel kan, akhirnya dia kena batunya, cedera sendiri, malah nggak dapat hukuman apa-apa. Bruno-nya marah jadi dikirain kartu kuning. Gue udah khawatir aja nih, aduh udah mulai ngomel-ngomel nih si Bruno nih. Di babak kedua pola yang sama, berhasil kita mencuri gol dari Alejandro Garnacho yang gue bilang di sisi kanan. Dia berhasil mencuri bola, umpan kepada Bruno, tendangannya bagus banget itu ya. Jadi dia nggak benar-benar diarahin gitu. 0-1 kita unggul. Nah kemudian 9 menit kemudian, itu kan menit ke-52 ya, menit ke-61. Nah ini yang gue kemarin agak bahas, kenapa posisi Diogo Dalot itu ditukar justru dengan Mazraoui ya. Apakah mungkin maksudnya Mazraoui ini untuk lebih menjaga Gabriel Jesus, terus si Diogo Dalot lebih menjaga Martinelli? Padahal kalau ngelihat dari babak pertama, sebenarnya waktu si
babak pertama Martinelli juga nggak terlalu banyak berbuat apa-apa sih sebenarnya gitu. Kenapa justru Gabriel Jesus nggak terlalu banyak berbuat apa-apa juga di sektor kiri pertahanan kita gitu loh. Kenapa justru ditukar? Dan malah ketika ditukar justru si Dalot yang lebih kewalahan menjaga Martinelli. Dia udah kena kartu kuning sebelum di awal babak kedua. Dia lost bola, rebutan bola, yaitu sih salah Dalot memang. Cuman emang nggak kena. Cuman mungkin ya wasit berpikiran niatnya gitu ya. Itu mungkin kartu kuning. Cuman yang di pertama dia kena itu gue bilang nggak kartu kuning. Jadi akhirnya kena kartu kuning kedua, ya merah lah. Aduh, nih wasit nih. Semua bilang, ini wasit nih bener-bener berat sebelah nih. Akhirnya bobol juga kita di menit 63 oleh si Gabriel. Nah, gue pikir setelah kita 10 pemain terus satu-satu, Manchester United akan bertahan gitu, diinstruksikan oleh Amorim. Tapi faktanya justru Amorim malah terus bermain menyerang sampai menit ke 80 nggak ada yang diganti. Gue berpikirnya kan, wah ini ada satu penyerang entah yang pasti kayak antara Garnacho atau Højlund diganti sampai pemain tengah, entah itu Casemiro atau Eriksen yang masuk ya, atau mungkin masukin back satu lagi Lenioro. Ternyata enggak. Wah, berani juga nih Ruben Amorim. Banyak yang bilang ya sebenarnya jangan pakai Rebes juga sih. Iya juga sih, jangan pakai Rebes. Nggak pakai Rebes juga. Ternyata si Amorim masih berani untuk melakukan serangan. Karena banyak yang udah habis bensin, mulailah dia mengganti pemain. Toby Collier menggantikan Maino, si Amad Diallo masuk menggantikan Garnacho, dan Zirkzee menggantikan Højlund. Lebih hidup ya. Serangan justru lebih hidup. Nah ini yang gue bilang, selalu gue agak bingung kalau misalnya lu mengatakan Zirkzee itu nggak bisa apa-apa gitu. Lu bisa ngeliat sendiri kan atributnya. Dia bisa ngolongin 2 pemain Arsenal gitu dalam satu gerakan gitu ya, di nutmeg, benar-benar dikolongin bakalnya 2 kali gitu. Terus ada kesempatan dia pas di extra time ya, extra time apa babak kedua tuh akhir-akhir, dia tendangan dia tuh nggak kencang. Lu kalau tendang itu dia kayak bukan ditendang, disepak, cuma ditek gitu loh. Tapi dia ngarahin, ya memang atribut dia begitu. Mungkin kalau agak kenceng dikit ya bisa masuk, cuman ya karena dia lihat si Raya udah mati langkah, dia di pojok tiang deket, tipis dikit itu sebenarnya. Mungkin kalau Raya telat sedetik itu walaupun ditepis masuk ke dalam tuh. Tapi memang itu atributnya Zirkzee ya, jadi jangan sekali lagi gue mempertanyakan pengetahuan sepak bola lo kalau lo mengatakan Zirkzee itu pemain yang nggak bisa apa-apa ya. Men, gue pas lihat ada cuplikan ya, dia tuh kayaknya hampir setinggi Alta Bayindir deh. Jadi pas dia terakhir nendang itu, Alta Bayindir mau ngebisikin apa, terus tinggi Alta Bayindir, plus rambutnya geribu, plus badannya lebih lebar. Lah gimana coba dengan fisik kayak gitu lo berharap dia akan menjadi striker seperti Mbappe atau kayak Ronaldo yang larinya kenceng gitu? Ya enggak lah. Zlatan aja nggak larinya kenceng, yang badannya gede gitu, cuma bodinya gede, gila kan dia. Tendangannya memang keras. Kalau dia tuh placingnya kalau Zirkzee. Sampai akhirnya perpanjangan waktu, tidak ada gol. Ya Manchester United mulai masukin Lenioro karena mungkin Maguire udah capek ya. Terus sebenarnya juga Malaysia juga menggantikan Ugarte, jadi agar wingernya bisa lebih balance. Sampai babak panjangan waktu tidak ada gol. Ya, Arsenal bahkan mengeluarkan total 26 shot, menguasai 70% possession football, dan karena ini adalah aturan baru di Piala FA yang tidak ada lagi replay. Dulu kan kalau imbang diulang, ya itu kan memakan waktu ya. Akhirnya dilakukan sampai adu extra time dan dilakukan adu penalti jika masih imbang. Ya, selama 120 menit Arsenal ya hanya mengandalkan tendangan corner yang lucunya ya, penontonnya itu, fansnya itu, kalau serangan open play lewat kotak penalti nggak rame, tapi kalau dapat tendangan shoot ramenya
ada set piece, wah ramenya buset, ketahuan tuh levelnya dari mana tuh, udah mentok tuh Arteta tuh, udah nggak ngerti lagi, dia akhirnya mengandalkan set piece itu aja. Dia adu penalti, Jorginho kan udah keluar ya, gue pikir wah kehilangan nih penendang nih Arsenal nih. Gue agak bingung siapa ya penendangnya, gue nggak ngerti nih apa emang David Rayanya yang lagi babuk gitu ya. Kalau lihat tayangan beberapa ulangnya, orang belum nendang dia udah gerak duluan, dia nggak ada yang bisa ngebaca. Penendang kita Bruno, Amat, Lenioro, Lisandro Martinez sampai terakhir Zirze itu masuk dengan mulus. Arsenal, Odegaard sih gue lihat ya pasti dia akan nebus lah. Begitu kedua Kai Havertz, gue udah bilang di mana ini dari tadi Kai Havertz nih bau banget kakinya ini, tendang ke atas lah, tendang kemana lah, kontrol bola nggak bagus lah, betul kan nggak masuk. Sehingga kedudukan akhirnya total 5-3 ya untuk penalti untuk kemenangan Manchester United, dan kita lolos ke babak keempat di mana kita akan melawan Leicester City, tim asuhannya Ruud van Nistelrooy. Agak sayang juga sih gue maunya sih mungkin lah ya Ruud van Nistelrooy lawan yang lain dulu sehingga dia bisa bisa maju ya, bisa berjalan sampai ke babak yang lebih jauh gitu. Tapi kita nggak tahu juga ya kalau tiba-tiba Leicester City menggila gitu dan Manchester lagi dapat hari jeleknya, bisa aja kita tersandung. Jadi itu nanti babak keempat selanjutnya kita akan menjamu Leicester City di babak keempat Piala FA. Catatan besarnya adalah yang penting spiritnya ya. Udah lewat 10 pemain. Ini loh yang kita pengen lihat. Ini loh identitinya kita. Bukan yang males, yang jadi nggak mau ngejar bola, enggak. Tapi mental, spiritnya itu. Amorim aja press conference bilang spiritnya. Yang penting ada spiritnya. Semoga ini terus berlanjut di Liga juga, bahkan di kompetisi lainnya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.